tetap percaya sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata, sampai mujizat menjadi nyata. Shalom, selamat hari Minggu, sidang Tuhan yang kekasih. Walaupun dalam situasi pandemi, tapi kita masih juga berjumpa dan bisa beribadah kepada Tuhan secara virtual. Dan sebab itu mari untuk kita mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa. Kita berdoa, ya Tuhan yang hidup, Tuhan yang menyertai kami bersyukur sampai hari ini kami ada dan kami bisa lagi untuk mendengar berita firman. Biar Tuhan pulihkan dan segarkan hati kami oleh firman. Kuatkan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Baik, jemaat Tuhan, di hari Minggu ini mari kita akan membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-11 ayat 22 dan 23 atau sambungan minggu yang lalu. Seperti ini firman Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Firman Tuhan hari ini yaitu Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya. Jemaat Tuhan yang terkasih, ini berita tentang pertobatan massal atau panen raya yang ada di Antiokhia. Itu kedengaran sampai gereja yang ada di Yerusalem atau gereja pusat. Baik itu para rasul dan juga semua jemaat Tuhan di Yerusalem, mereka mendengar bahwa ternyata di Antiokhia itu terjadi pertobatan massal dan mayoritas orang-orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dan bertobat dan terima sebagai juru selamat adalah orang-orang non-Yahudi. Dan ini sangat menggemparkan mereka. Karena saat itu pengertian mereka begitu sempit bahwa Injil keselamatan atau berita keselamatan itu hanya disampaikan khusus kepada bangsa Yahudi saja. Jadi pemahaman mereka berita Injil itu hanya untuk kalangan Yahudi atau kalangan sendiri. Dan pemahaman mereka itu begitu sempit. Kalau hanya satu bangsa Yahudi saja, artinya hanya satu bangsa saja di kolong langit ini yang bisa diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi dengan peristiwa Antiokhia, begitu terjadi panen raya, beribu-ribu orang datang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus dan mereka adalah bangsa-bangsa non-Yahudi, maka sudah terbukti bahwa di situ Tuhan meruntuhkan pemahaman gereja mula-mula yang begitu sempit bahwa Injil keselamatan hanya untuk orang Yahudi saja. Dan Tuhan mau meruntuhkan benteng tembok-tembok pemisah yang memisahkan antara bangsa Yahudi dan juga bangsa-bangsa lain. Di mata Tuhan, semua bangsa itu sama. Baik bangsa yang berkulit hitam, berkulit putih, baik itu sawo matang, kuning, dan lain-lain. Tuhan cinta semua bangsa. Tuhan tidak pandang bulu. Keselamatan untuk semua umat manusia. Artinya Tuhan mengasihi semua manusia. Sehingga peristiwa Antiokhia, bangsa-bangsa non-Yahudi, baik itu bangsa-bangsa Yunani, bangsa-bangsa Romawi yang ada di sana, dan pelbagai bangsa, baik itu Arab dan lain-lain, waktu mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, maka akhirnya gereja mula-mula harus mengakui bahwa keselamatan itu untuk semua bangsa. Sebenarnya para rasul dan gereja sudah mengerti bahwa Tuhan perintahkan supaya mereka menjadi saksi sampai ke ujung bumi, artinya semua bangsa. Bahkan mereka harus pergi untuk jadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan, bukan hanya satu bangsa. Tetapi karena begitu sempit pemahaman mereka, dan nanti hari ini baru mereka waktu mendengar berita tentang begitu banyak orang menyerahkan diri kepada Tuhan dan mereka berlatar belakang non-Yahudi, baru mereka mengerti. Dan berita ini cukup menggemparkan. Tetapi mereka juga respect dan menerima semua karya Tuhan. Dan akhirnya karena merasa bertanggung jawab sebagai gereja pusat,
maka para rasul yang ada di Yerusalem, mereka mengutus Barnabas ke Antiokhia dengan tujuan untuk Barnabas juga sebagai seorang utusan Tuhan atau rasul Tuhan untuk pergi supaya bisa menolong, membimbing, menggembalakan, mengayomi, mengajarkan anak-anak Tuhan yang baru atau gereja baru ini supaya mereka bisa maju dalam Tuhan. Nah, ini akhirnya terbukti di sini bahwa gereja di Yerusalem mereka mengalir dan mau mengakui bahwa Tuhan cinta semua bangsa. Kalau waktu itu mereka tidak mau mengakui tentang kasih karunia Tuhan juga untuk bangsa lain, maka pasti mereka tidak akan mengutus Barnabas. Tetapi dengan mereka mengutus Barnabas, di situ mereka mengakui bahwa benar gereja mula-mula mengakui juga bahwa Tuhan cinta semua bangsa. Sehingga mereka mengutus Barnabas ke Antiokhia supaya Barnabas bisa menjadi pemimpin, pengayom untuk sementara menggembalakan supaya gereja baru ini juga bisa bertumbuh di sana. Dan akhirnya kita bisa lihat dalam ayat yang ke-23 di sana, Barnabas waktu dia tiba di sana, ternyata dia melihat kasih karunia Tuhan yang dicurahkan kepada orang-orang bangsa-bangsa dari latar belakang non-Yahudi. Maka dia juga heran. Dia heran karena ini keajaiban Tuhan. Bahwa Tuhan juga memberkati bangsa-bangsa lain. Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa lain. Tuhan juga memberi perhatian yang sama kepada bangsa-bangsa lain. Bukan hanya bangsa Yahudi sana. Bukan hanya bangsa Yahudi saja. Tetapi waktu dia melihat itu, maka dia kagum dan dia heran tentang kasih Tuhan. Bahwa kasih Tuhan begitu besar. Dia menembus pelbagai bangsa. Dia menjangkau semua orang berdosa dari bangsa manapun. Cinta Tuhan itu sama. Di mata Tuhan, pelbagai bangsa ini duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Semua disayang Tuhan, semua dicinta Tuhan. Sehingga sebab itu Tuhan juga menyatakan kasih karunia-Nya. Keselamatannya juga dinyatakan, diberikan kepada orang-orang dari pelbagai bangsa yang ada di Antiokhia. Waktu dia mendengar itu, waktu dia melihat itu, maka dikatakan Barnabas bersuka cita. Kenapa dia bersuka cita? Di sini terbukti bahwa Barnabas memiliki hati Tuhan. Dia turut bersama surga. Dia turut bersama malaikat-malaikat di surga. Dia turut bersama isi surga bersuka cita. Sebab ada beribu-ribu orang dari pelbagai bangsa yang tidak mengenal Tuhan, yang tadi hidup dalam kegelapan. Mereka sudah berbalik dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Makanya hatinya bersuka cita. Kita teringat dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-10 dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi kita lihat satu orang berdosa saja bertobat, itu malaikat-malaikat, seluruh isi surga, itu mereka bersukacita, mereka berpesta, bersukaria karena satu orang bertobat. Apalagi di Antiokhia pada hari itu terjadi pertobatan massal, panen raya. Orang-orang dari pelbagai bangsa, mereka adalah mantan-mantan penyembah berhala yang tidak mengenal Tuhan. Waktu mereka menyerahkan diri kepada Tuhan, maka terjadi panen raya. Bukan satu orang. Satu orang saja dunia di surga bersuka cita. Apalagi beribu-ribu orang di Antiokhia yang menyerahkan diri kepada Tuhan. Oh, di surga terjadi kegemparan. Dan karena itu, Barnabas pun bersuka cita. Artinya hati Barnabas sama dengan para malaikat di surga. Hati Barnabas sama dengan Allah di surga. Dia bersuka cita melihat orang-orang berdosa bertobat. Itulah orang yang berhati Tuhan. Orang yang berhati Tuhan akan senang melihat kalau orang-orang itu bertobat. Bahkan dia akan bersedih kalau dia melihat orang-orang yang tidak bertobat. Dan itu yang dilakukan oleh Barnabas. Kemudian Barnabas tidak diam. Waktu dia melihat tentang kasih karunia Tuhan dicurahkan untuk banyak orang pelbagai bangsa non-Yahudi yang ada di Antiokhia. Maka ia menjadi berkat di sana. Dia tinggal di sana. Bahkan dia memberi nasihat, bimbingan kepada mereka. Mendorong mereka, menghibur, menguatkan mereka, meneguhkan mereka. Dengan nasihat supaya mereka tetap setia kepada Tuhan. Dengan kata lain, supaya mereka jangan beranjak meninggalkan Tuhan lagi. Tetap setia, sekali ikut Yesus, tetap ikut Yesus. Itu dorongan dari Barnabas kepada orang-orang yang baru percaya di Antiokhia. Nah, sekarang terbukti bahwa waktu dia melihat kasih karunia Tuhan,
maka dia bersuka cita dan dia menyerahkan diri untuk menjadi berkat bagi gereja yang baru ini. Kita bisa melihat di sini bahwa kasih karunia Tuhan itu untuk semua orang, untuk semua bangsa. Dan itulah hati Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, berjemaat Tuhan. Mari kita mau seperti Barnabas. Kita akan bersuka cita apabila kita melihat orang-orang itu bertobat. Tapi kita akan bersedih apabila kita melihat bahwa orang-orang itu tidak menyerahkan diri kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan sampai di sini. Jadilah berkat untuk menangkan jiwa bagi Tuhan. Waktu kita menangkan jiwa bagi Tuhan, itulah kesukaan kita. Hati kita akan sukacita di sana. Sebab kita melihat bahwa Tuhan juga menyatakan kasih karunia-Nya kepada orang-orang berdosa. Amin. Baik, saya juga nanti akan berdoa untuk saudara-saudara kita, jemaat kita yang akan berulang tahun dalam minggu ini. Biar Tuhan bisa menolong mereka dalam ulang tahun ini ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang ajaib, ajar kami berpikiran luas seperti pikirannya Tuhan. Untuk menerima dan mengakui bahwa Tuhan mencintai semua orang tanpa memandang muka dari suku bangsa manapun. Biarlah hati kami boleh bersuka cita seperti para malaikat yang ada di surga. Mereka akan bersuka cita apabila satu orang berdosa itu bertobat dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Sehingga kami boleh memahami bahwa orang-orang berdosa itu dicintai oleh Tuhan dari latar belakang bangsa manapun dia. Bahwa Tuhan tidak mengunggulkan satu bangsa melebihi bangsa manapun. Tapi di dalam kasih Tuhan semua itu sama. Terima kasih kalau kami punya pikiran-pikiran sempit yang menolak, yang tidak setuju, yang tidak senang untuk orang lain bertobat dan datang kepada Tuhan. Kami mohon Tuhan ampuni dan Tuhan berikan kami hati Tuhan. Terima kasih untuk menerima orang-orang dari berbagai bangsa, dari berbagai latar belakang untuk datang juga kepada Tuhan. Tuhan juga tolong supaya kami punya rasa tanggung jawab untuk memperhatikan jiwa-jiwa baru yang masih bayi dan anak-anak rohani. Supaya kami menjadi berkat untuk meneguhkan, menguatkan mereka untuk tidak undur dari kasih karunia Tuhan. Juga Tuhan tolong Tuhan supaya hati kami bersuka cita. Dan itu puncak sukacita kami apabila kami bersaksi dan menangkan jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa khusus buat jemaat GP Kalvari Soe. Tolong mereka Tuhan. Apabila mereka dalam kelemahan, Tuhan beri kekuatan. Dalam kesempitan, Tuhan beri pertolongan dan jalan keluar. Bahkan mereka yang dalam persoalan-persoalan, Tuhan hadir bersama mereka. Yang miskin diperkaya, yang kekurangan dilimpahkan. Dalam situasi COVID ini Tuhan menjaga kami. Supaya kami jangan terpapar, supaya kami jangan hancur oleh COVID ini. Bahkan semua penyakit dilalukan daripada kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Indonesia, Nusa Tenggara Timur, Timur Tengah Selatan, Kota Soe, warga GP Kalvari Soe. Tuhan lindungi dan berkati semuanya. Hamba berdoa bagi mereka yang ulang tahun yang tadi hamba sudah menyebutkan mereka satu persatu. Biar tangan Tuhan ditumpahkan kepada mereka. Ditumpangkan dan dicurahkanlah berkat yang rohani, jiwani, jasmani untuk mereka. Panjang umur, sehat walafiat, kehormatan, kemuliaan Tuhan. Tuhan curahkan untuk anak-anak-Mu. Lindungi mereka supaya mereka terus mengalami panjang umur, sehat walafiat. Bahkan juga diberkati dan kehormatan dan kekayaan. Seperti janji firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Engkau tolong lalukan COVID dari kota kami, dari bangsa kami. Supaya kami bisa leluasa melayani, bekerja, beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami. Biarlah berkat dari Tuhan turun atas semua kami. Dan mari jemaat Tuhan kita menadahkan tangan untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau oleh Tuhan, pencipta langit dan bumi. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, turunlah berkat rohani, jiwani, jasmani atas dirimu. Keluarga, milik, usaha, pekerjaan, pergumulan, perjuangan. Keluar masuk, duduk berdiri. Mulai hari ini hingga Maranatha. Di dalam Yesus Kristus, Juru Selamatmu. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu.